Baik, kita mulai saja sesi juara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, selamat datang casis juara semua. Kembali lagi ya, kita pada malam hari ini belajar bersama di kelas penalaran numerik. Nah, ini adalah pertemuan keenam. Seperti biasa, kita punya 10 soal. Casis juara sudah mengerjakan semua. Dan ini nanti kita mau membahas. Kalau ada yang mau dibahas nomor-nomor tertentu terlebih dahulu, silahkan request boleh ya casis juara. Karena di grup tadi Kak Nur lihat belum ada. Baik, untuk malam hari ini kita langsung mulai saja. Nah, ini chassis juara ada mau request nomor dulu nggak nih? Mau nomor berapa dulu yang dibahas sebelumnya? Tadi ada 10 nomor, Kak Nur lihat sudah banyak yang mencoba mengerjakan ya. Mungkin ada yang dibingungkan. Di nomor tertentu boleh ditanyakan. Mau request dulu nggak nih? Ini sudah ada berapa chassis juara yang bergabung? Sudah ada Agnaila, sudah ada Rido, sudah ada Seni, sudah ada Kevin, sudah ada Riva, sama Zakia. Nah, ini ada lagi yang bergabung, ada Siva sama Yudhistira. Baik, Caci juara, kalau belum ada request nomor, Kak Nur akan membahas dari nomor 1 urut sampai nomor 10 ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan saja. Ini penalaran numerik. Oke. Sudah terlihat ya tampilannya ya? Apakah suara Kak Nur terdengar dengan jelas? Nanti tahu ya. Oh, agak putus-putus ya. Bentar, saya tak ganti ini dulu. Oke, sekarang sudah jelas ya, Alhamdulillah. Nah, nanti kalau putus-putus lagi, silahkan disampaikan. Nah, mungkin terkendala sinyalnya karena di sini, di Jogja itu dari tadi siang hujan deras ya, hujan angin. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sih udah reda ya. Nah, mari kita mulai saja ya dari nomor 1. Nah, untuk nomor 1 di sini ada soalnya mengenai peluang ya. Ya, kalau peluang itu di sekolah adalah di materi kelas 12. Soal peluang itu sering ya muncul di mana-mana. Ada di tes ini, Polri ada, di UTBK ada, di ujian-ujian yang lain juga biasanya dia favorit muncul nih soal peluang. Ya, nomor 1 soalnya adalah, sebentar. Nah, soalnya adalah dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa. Jika 12 siswa menyukai matematika, 8 siswa menyukai fisika, dan 5 siswa menyukai keduanya, probabilitas seorang siswa dipilih secara acak yang hanya menyukai matematika. Jadi di sini diketahui kata probabilitas ini adalah kata lain dari peluang. Selanjutnya, yang diketahui dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa. Nah, ini adalah namanya ruang sampel. Jadi, peluang itu kan rumusnya adalah PA. Dia sama dengan NA dibagi NS. Nah, NS itu adalah semua kejadian
yang mungkin. Untuk istilahnya dinamai sebagai ruang sampel. Selanjutnya, untuk NA itu adalah kejadian yang diinginkan. Nah, coba kita cermati di soal. Dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa. Jadi, kalau mau diambil satu siswa secara acak, itu ada 20 kejadian yang mungkin. Oleh karena itu, si 20 ini kita namakan sebagai NS atau ruang sampel. Lalu kejadian yang diinginkan apa? Yaitu yang hanya menyukai matematika saja. Berarti ini NA-nya. Nah, sedangkan di sini datanya diketahui ada 12 yang menyukai matematika, ada 8 suka fisika, ada 5 suka keduanya. Maka harus digambarkan dalam diagram Venn nih biar terlihat. Ada dua himpunan di sini, yang satu suka matematika, yang satu suka fisika. Totalnya orang ada 20. Yang suka matematika 12, yang suka fisika 8. Nah, suka keduanya itu 5. Padahal yang suka matematika ini termasuk yang suka keduanya. Maka yang hanya suka matematika itu ada sebanyak 7 orang. Nah, sehingga kita peroleh NA-nya itu sama dengan 7. Maka NA-nya 7, NS-nya 20. Peluangnya 7/20. Namun, dia kan mau dalam bentuk desimal. Nah, ini boleh pakai bagi bersusun, boleh penyebutnya diubah jadi 100 juga boleh. 20 ini dikali berapa biar jadi 100? Oh, dikali 5. Maka pembilang juga kali 5. Sama dengan 35 per 100. Nah, dari sini langsung kelihatan 0,35. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, tesis juara? Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Kalau belum ada pertanyaan berarti Kak Nur akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu adalah nomor 2. Apa nih soal nomor 2? Soal nomor 2. Oh, soal cerita ya. Soalnya adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata pengeluaran bulanan keluarga di suatu desa. Data pengeluaran bulanan 5 keluarga adalah sebagai berikut. 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Setelah penambahan dua keluarga baru dengan pengeluaran masing-masing 900.000 dan 1.200.000, harga rata-rata pengeluaran bulanan setelah penambahan itu adalah berapa? Oke, berarti kita jumlahkan saja ya. Totalnya itu adalah 500.000. Ini kita tulis kali 5 aja ya. Ditambah 600.000, tambah 700.000, tambah 800.000, tambah 900.000, tambah 900.000, ditambah 12.000. Ini totalnya adalah 5. Tambah 6 itu 11, 18, 26, 35, 44, 44 tambah 12, 56. Nah, karena tadi nolnya kita hilangkan 5, kembalikan lagi sebanyak 5. Jadi totalnya adalah 5.600.000.
600. Nah, yang ditanyakan rata-rata, maka diperoleh rata-ratanya si 5.600.000 ini bagi banyak keluarganya, yaitu 5 tambah 2 sama dengan 7. 56 dibagi 7 itu adalah 8, nolnya masih ada 5, maka rata-ratanya diperoleh sebesar 800.000. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Gitu. Gitu ya, untuk yang nomor 2. Nah, kita lanjut nomor 3. Aman ya, aman pertanyaan ya. Nanti kalau ternyata Kak Nur udah terlanjur lanjut nih, mau ada yang ditanyakan nomor 1, kita kembali ke nomor 1 juga boleh. Oke, nomor 3. Sebuah perusahaan ingin mengevaluasi produktivitas 5 timnya berdasarkan rata-rata penjualan bulanan. Data berikut menunjukkan penjualan dalam juta rupiah masing-masing tim. Tim A 45 juta, B 60 juta, C 70 juta, D 50 juta, dan E 55 juta. Jika tim C mengalami penurunan penjualan 20%, berapa rata-rata penjualan baru semua tim? Nah, ini kan turun 20%. Turun 20%. Berarti sisa berapa? Sisa 80%. Nah, 80% dari 70 itu berapa? Kita hitung 80 per 100 kali 70. Maka coret-coret, coret-coret. 8 kali 7 itu dapat 56. Jadi di sini setelah turun dia diperoleh 56. Nah, sekarang karena kan yang dicari tuh rata-rata ya, maka kita jumlahkan dulu nih semuanya. Dari 45 tambah 60 tambah 50 tambah 55. Oke, 45 tambah 55 itu adalah 100. Ini sama ini kan 100. 60 sama 50, 110, 210, 210 tambah 56. Berarti totalnya itu adalah 266. Tadi ya, 210 tambah 56. 266. Ini adalah juta. Nah, terus kita tuliskan aja sebagai 266 juta. Nah, selanjutnya dia mau cari rata-ratanya. Karena di sini ada sebanyak 5 tim, maka rata-ratanya adalah 266 dibagi sama 5. Ini boleh pakai bersusun, boleh langsung. 26, ini 25 ya. 5, terus sisanya 16, 15 itu adalah 3, sisanya 10, berarti dapat angka 2, nolnya masih 5. Nah, berarti diperoleh itu 53.200.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Nah, untuk yang ini penurunan biasanya kan ada dua versi cara menghitung. Ada juga yang menghitung berapa sih turunnya dulu. Itu boleh ya chassis sejarah ya. Misal cari turunnya dulu nih. 20% kan 20 per 100 dikali 70. Nah, ini kan dapatnya 14. Maka baru dicari. Sisanya adalah 70 kurangi 14 tuh dapatnya 56. Ini jawabannya sama. Gitu ya. Oke, itu untuk yang nomor 3. Soal mengenai rata-rata. Nah,
Belum ada pertanyaan ya, sepertinya ya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan di soal yang nomor 4. Oke, kita cari dulu. Nomor 4. Nah, nomor 4 soalnya adalah diketahui 8 orang akan dipilih untuk mengikuti suatu kompetisi matematika, tetapi hanya 3 orang yang akan dipilih sebagai perwakilan utama. Banyak cara yang dapat dipilih urutan 3 orang tersebut dari 8 orang. Sebenarnya kata-kata di sini itu sedikit ambigu ya. Urutan 3 orang. Banyak cara yang dapat dipilih urutan 3 orang. Oke, ini boleh kita maknai maunya pembuat soal itu adalah memperhatikan urutan ya jadinya ya dia maunya urutan 3 orang. Jadi memperhatikan urutan. Nah, kalau dia memperhatikan urutan itu soal tentang apa sih? Soal permutasi. Nah, rumus untuk permutasi itu adalah P R unsur dari N unsur. Rumusnya N faktorial per N kurangi R faktorial. Nah, N itu dia pasti lebih besar atau sama dengan R. Nggak mungkin lebih kecil. Nah, di sini angkanya kan adalah mengambil 3 orang dari 8 orang. Maka N-nya adalah 8. Di sini 8 faktorial per di sini 8 dikurangi R-nya 3. Nah, ini tak tuliskan aja ya, mengambil 3 dari 8. Nah, ini ada kurungnya. Maka diperoleh 8 faktorial per 5 faktorial. Nah, maknanya faktorial itu apa sih? Kalau kita punya faktorial nih, dari faktorial dari n faktorial. Ini maknanya adalah n kali n kurangi 1 kali n kurangi 2 dikali terus sampai dia ke angka 2 kali 1. Pokoknya dia angkanya semakin berkurang 1 sampai ke angka 1. Nah, kalau kita punya 8 faktorial dan dibaginya 5 faktorial, ini boleh kita jabarkan sampai ke angka 5 faktorial. Maka diperoleh 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi sama 5 faktorial. Coret-coret habis, kita tinggal punya 8 kali 7 dikali 6. Dapatnya adalah 336. Ya. Nah, sekalian aja nih Kak Nur mau menambahkan. Kalau di soalnya itu tidak ada kata-kata urutan 3 orang gitu ya. Misalkan nih contoh soal lain adalah dari 8 orang akan dipilih 3 untuk ikut lomba. Nah, terus dia minta tentukan banyak cara memilih. Nah, karena di sini dia tidak ada keterangan bahwa yang dipilih harus memperhatikan urutan, artinya dia itu bebas atau bisa dituliskan tidak memperhatikan
memperhatikan urutan. Nah, kalau tidak memperhatikan urutan, maka rumusnya pakai kombinasi. Nah, bagaimana kalau rumus kombinasi? Rumus kombinasi itu adalah kombinasi R unsur dari N unsur. Mirip N faktorial dibagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. Sehingga untuk soal yang contoh ini, dia mau memilih 3 dari 8 pilihan yang ada. Maka N-nya adalah 8. Ini dibagi 8 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini kalau dijabarkan dapat 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, karena di sini ada 5 faktorial, maka 8-nya kita jabarkan sampai 5 ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorialnya tetap. Nah, 3 faktorial yang kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Ini habis, coret, dapat 1. 1. Ini 6 dibagi sama 6 habis. Maka sisanya adalah 8 kali 7, yaitu dapat 56. Nah, ini ya terlihat bedanya ya. Kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Itu adalah untuk yang nomor 4. Kalau ada pertanyaan dulu, boleh chassis juara. Baiklah, sepertinya belum ada ya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke nomor 5. Soalnya adalah sebuah kode keamanan terdiri dari 5 angka yang dipilih dari angka 1 sampai 9. Dan setiap angka hanya dapat digunakan sekali. Banyak kode keamanan yang mungkin jika angka pertama harus genap. Ya. Jadi, dia kan kodenya terdiri dari 5 angka. Maka kita siapkan ada 5 tempat. Kita bikin kotak-kotak saja ya. Nah, ini kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kita mau mengisi kotak-kotak ini ya. Angka yang bisa dimasukkan atau kita tuliskan sebagai pilihan angka itu ada angka 1 sampai 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, totalnya itu ada 9 pilihan. Ini bukan angka 9 yang mau dimasukkan, tapi ada 9 pilihan. Nah, selanjutnya kita ngisi dari paling depan. Angka pertama itu harus genap. Jadi yang paling depan ini adalah genap. Dari pilihan angka yang kita punya, genapnya ada angka siapa saja? Ada angka 2, 4, 6, sama 8. Nah, berarti untuk mengisi kotak pertama itu kita punya 4 pilihan. Maka masukkan di sini 4 pilihan. Selanjutnya, untuk yang kotak kedua, tidak ada syaratnya, hanya syaratnya itu dipengaruhi setiap angka hanya dapat digunakan sekali. Oleh karena itu, di kotak pertama kan kita udah memilih satu angka dari 4 pilihan yang ada. Nah, dia nggak boleh nih muncul di kotak kedua, sehingga yang awalnya ada 9 pilihan tuh tinggal punya 8 pilihan. Terus, udah di ini udah dipilih lagi di kotak kedua, berarti pilihannya berkurang satu. Sekarang tinggal 7 pilihan, kotak berikutnya tinggal punya 6 pilihan, kotak berikutnya tinggal punya 5 pilihan.
Nah, ini semua dikalikan, yaitu 4 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Maka diperoleh hasilnya itu adalah 6.720. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini nama materinya adalah aturan pengisian tempat. Nah, jadi cara mengerjakannya itu tidak ada rumus pastinya ya, nah, melainkan tergantung kalimat dari soalnya. Tuh. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, Kak Nur langsung lanjut ke nomor 6 ya. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan, Casis Juara. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6 itu ada soal jika, benar, ada pertanyaan. Oh, ini ya pertanyaan dari Kanisa ya. Tolong jelasin yang angka 4 bisa di kotak. Oke, ini kadang tuh kalau mengerjakan soal yang aturan pengisian tempat, biasanya ya akan bingung yang diletakkan di situ. Itu tuh apa maksudnya? Jadi ya kasih juara semua ya. Yang diletakkan di dalam kotak itu bukan angka yang kita pilih ya, namun banyaknya pilihan angka yang bisa kita letakkan. Jadi, di kotak pertama itu dia punya syarat. Angka pertama harus genap. Jadi, yang masuk ke angka pertama nih, dia harus genap. Nah, karena angka yang dimasukkan itu adalah dari angka 1 sampai 9, maka kita punya 9 pilihan awalnya. Tapi dia harus genap. Dipilihlah yang genap ada angka berapa saja. Oh, ada angka 2, 4, 7, salah. 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini nih. Ini adalah banyak pilihan yang bisa kita masukkan ke kotak pertama. Jadi kita punya 4 pilihan. Nah, 4 pilihan ini kita boleh loh naruh angka 2 di depan. Terus kita boleh naruh angka 4 di depan. Boleh naruh angka 6 di depan. Boleh naruh angka 8 di depan. Jadi empatnya ini bukan kita ngambil angka 4 untuk diletakkan. Bukan. Melainkan dia punya 4 pilihan untuk diletakkan di kotak pertama. Itu. Terus sambungannya. Awalnya kita punya 9 pilihan, tapi angkanya hanya dapat digunakan sekali. Jadi misal kita udah pakai angka 2 di paling depan, kita tuh nggak boleh lagi naruh angka 2 di kotak kedua. Makanya yang bisa masuk ke sini adalah angka selain 2. Misal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa tuh angkanya? Ada 8. Maka di kotak kedua tuh punya 8 pilihan yang bisa diletakkan. Begitu ya. Apakah sudah semakin jelas, Anissa, atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama. Nanti kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan ya. Selanjutnya, untuk yang nomor 6. Soalnya adalah, jika X ditambah 1 per X sama dengan 3, maka nilai dari X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Nah, ini kan ada kuadrat-kuadratnya. Lalu bagaimana cara kita memunculkan si kuadrat-kuadratnya, sedangkan persamaannya hanya ada satu? Maka dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Awalnya persamaannya adalah X ditambah 1 per X sama dengan 3. Nah, ini kedua ruas dikuadratkan. Kuadratkan. Yang ruas kiri, karena dia terdiri dari dua suku, maka maknanya adalah 1.
X ditambah satu per X dikali X ditambah satu per X. Ini sama dengan 3 kuadrat 9. Selanjutnya, ini kan dikali distributif ya. X sama X adalah X kuadrat. X sama satu per X. Kak Nur tulis dulu aja ya, biar nanti gak bingung. X satu per X. Tambah lagi yang sini. Satu per X kali X. Lalu kali lagi ke sini. Satu per X kali satu per X. Satu per X kuadrat ini sama dengan 9. Nah, yang tengah ini kan X dibagi X habis ya, tinggal satu. Kok sama dengan sih? Ah, tambah. Ini tinggal satu. Lalu ini juga nih X bagi X. Tinggal satu ditambah satu per X kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya kita jumlahkan X kuadrat ditambah 2 ditambah satu per X sama dengan 9. Ini udah kuadratnya. Nah, yang konstanta jadikan satu. Diperoleh X kuadrat ditambah satu per X kuadrat sama dengan 9 kurangi 2. Maka X kuadrat ditambah satu per X kuadrat sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu sama dengan 7. Ya. Ini namanya manipulasi aljabar. Di sesuatu, mau mendapatkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Tuh. Oke. Coba kita lanjutkan ke nomor 7. Ya, ada yang mau tanya? Sudah paham ya nomor 6? Nah, ini lumayan nih mengerjakannya. Untuk nomor 7. Nah, di nomor 7, Dina ingin membuat dua jenis, eh, Dina membuat dua jenis jus buah, yaitu jus apel dan jus mangga. Untuk membuat jus apel diperlukan 3 apel dan 2 gelas air. Sedangkan untuk jus mangga diperlukan 2 mangga dan 1 gelas air. Dina memiliki 12 apel dan 10 mangga dan 10 gelas air. Setiap jus apel yang dijual diberikan keuntungan 5.000, sedangkan jus mangga diberikan keuntungan 4.000. Keuntungan maksimum yang diperoleh Dina adalah berapa? Ini kan pakai permisalan. Nah, untuk yang X, nah ini kita misalkan sebagai banyak jus apel, gitu ya. Dia adalah banyaknya jus apel. Terus untuk Y-nya itu adalah banyak jus mangga. Nah, selanjutnya eh untuk membuat jus apel diperlukan 3 apel. Sedangkan Dina tuh cuman punya 12 apel. Nah, total apel yang dia perlukan itu kan adalah 3 apel dikali banyak jus apel yang dia buat, gitu kan. Jadi, 3 dikali banyaknya jus apel yang dia buat, itu nggak boleh lebih dari 12. Maka persamaannya adalah kurang dari atau sama dengan 12. Nah, sekarang kita bisa mencari berarti nilai X-nya adalah kurang dari sama dengan 12 bagi 3. Maka X sama dengan kurang dari sama dengan 4. Betul. Nah, selanjutnya untuk yang banyak jus mangganya. Ini berarti kita lihat Dina punya berapa mangga? Oh, 10 mangga. Padahal untuk membuat satu jus mangga tuh dia perlu 2 mangga. Jadi
si dua mangga untuk setiap jus yang banyaknya Y ini, dia harus kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti banyaknya jus mangga itu harus kurang dari sama dengan 10 bagi 2. Y kurang dari sama dengan 5, gitu ya. Selanjutnya, untuk yang nih, ketika membuat apel, dia kan perlu 2 gelas air. Berarti kan ini punyanya si jus apel, yaitu X. Dan untuk membuat jus mangga, dia perlu 1 gelas air. Jadi dia punyanya Y, 1 Y. Padahal dia cuma punya 10 gelas air. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai air yang dipakai untuk membuat jus apel ditambah air yang dipakai untuk membuat jus mangga itu tidak boleh lebih dari 10. Nah, maka dituliskan ya kurang dari sama dengan 10. Kita kan sudah mendapatkan 3/3 samaan. 1, 2, 3. Selanjutnya, kita gambarkan ke bidang kartesius. Bidang kartesius ini, maka coba kita buat. Ini adalah X, Y, tidak ya? Ada nih, bidang kartesius X, Y. Gambarnya, coba tak bikin di sini. Nah, bisa nih. Udah pas. Ini ya. Pertama, kita tuh punya X kurang dari sama dengan 4. Ini, aduh, apakah bisa digeser biar pas? Nah, bisa. Ini adalah 0,0 di sini. 0,0. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu, di sini X-nya kan kurang dari sama dengan 4. Kita buat garis X sama dengan 4. Cari dulu X-nya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti dia garis vertikal tuh. Nah, digambarkan garis vertikal. Gini ya. Aduh, coba kita ulangi. Untuk yang garis vertikalnya. Nih. Nah, nih. Ini adalah garis X sama dengan 4. Kalau dia tandanya kurang dari sama dengan 4, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kiri. Nah, ini X kurang dari sama dengan 4. Lanjut, kita gambar untuk yang Y kurang dari sama dengan 5. Berarti buat garis Y sama dengan 5. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti garisnya di sini. Nah, garisnya adalah di sini. Kalau dia kurang dari 5, berarti Y kurang dari sama dengan 5, maka yang kurang dari 5 itu adalah daerah yang di bawah garis Y sama dengan 5. Ini ya. Selanjutnya, si garis yang persamaannya adalah ini tadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Nah, kita buat garisnya dulu dari 2X tambah Y sama dengan 10. Cari titiknya minimal 2. Nah, kita buat ketika nilai X-nya 0 dan ketika nilai Y-nya 0. Ketika nilai X-nya 0 dimasukkan nih. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 10. Berarti Y-nya adalah 10. Nah, ini adalah titik 0,10. Lanjut untuk yang Y-nya 0. Nah, berarti Y sama dengan 0. Itu dapat 2X ditambah 0 sama dengan 10. Maka 2X sama dengan 10. X-nya sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 masukkan ke sini. Sehingga koordinatnya kita punya 5,0.
Nah, masukkan dulu 5,0 ada di sini. Ya, angka 5. Lalu 0,10 berarti ya 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, pas sekali ya ada di sini. Nah, sekarang kita buat garisnya yang menghubungkan kedua titik. Maka dari sini, aduh, salah garisnya ini ya, dari titik 0,10 sampai ke titik 5,0. Nah, daerah penyelesaiannya itu adalah yang di sebelah kiri. Nah, berarti di sini daerah mana sih yang mendapatkan 3 kali arsiran? Berarti yang dibatasi titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya titik sudutnya. Kita cari dulu masing-masing titik sudutnya. Ini Kak Nur pakai warna hitam ya yang belum dipakai. Tapi dia tidak dibatasi lebih dari nol. Oh iya, pasti lebih dari nol deh, nggak mungkin negatif. Jadi ini ada titiknya 0,0, lalu ada titik mana lagi? Di sini ini kelihatan ya, dia adalah titik 2, bukan 2. X-nya adalah 4,2. Lalu di sini adalah titik. Ini kan pas di tengah ya, antara 2 dan 3. Berarti ini adalah titik 2,5. Y-nya adalah 5. Dan yang sini, ini adalah titik 0,5. Selanjutnya yang ada di sini itu adalah titik 4,0. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, dari 5 titik ini kita masukkan ke fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu diperoleh dari yang ditanyakan. Apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah keuntungan maksimum. Nah, yang bisa diperoleh Dina. Keuntungan didapatnya dari mana? Dari keterangan ini loh. Kalau 5.000 itu keuntungan menjual jus apel. Jadi X ya banyaknya. Dan 4.000 ini keuntungan menjual jus mangga. Jadi dia Y. Jadi keuntungan totalnya adalah 5.000 X ditambah 4.000 Y. Kita namakan sebagai Z. Itu adalah 4.000 X. Kebalik 5.000 X ya. 5.000 X ditambah 4.000 Y. Nah, ini kita coba satu-satu titiknya. Pertama, dimasukkan adalah angka 0,0. Ini kan pasti 0 tambah 0. 0. Nggak untung dia. Nah, orang dia nggak buat kok ya. Terus 4,0. Berarti 5.000 kali 4 ditambah 0. Dapatnya adalah 20.000. Lalu 4,2 adalah 5.000 dikali 4 ditambah 4.000 dikali 2. Itu dapat 20.000 tambah 2.000 ya. Ini adalah, kok 2.000, 8.000. 28.000. Lalu titik 2,5. Nah, ini sama dengan 5.000 dikali 2,5 ditambah 4.005. 5.000 kali 2,5 itu dapatnya adalah
Sebentar. Ini 25 kali 500 berarti 25 kali 500. Nanti kali 100. 25 kali 500, 125 kali 100. 125. Berarti 12.500 ditambah sama 4.000 kali 5 itu adalah 20.000. Nah, maka dia totalnya itu adalah sama dengan 32.500. Itu. Nah, maka ini diperoleh 32.500. Selanjutnya, yang titik 0,5. Nah, 0,5 itu berarti sama dengan 0 ditambah 4.000 dikali 5. Berarti sama dengan 20.000. Nah, dari sini diperoleh yang terbesar itu adalah yang 32.500. Jadi ini adalah keuntungan maksimumnya. Nah, di opsi kan tidak ada yang nilainya 32.500 ya. Jadi di opsi itu di pembahasannya dia salah menentukan titik maksimumnya. Karena dia nggak digambarkan, Kak Nur nggak tahu ya kenapa kok itu bisa dituliskan batasnya 3,4. Kalau 3,4 tuh dia harusnya jadi perpotongan dua garis yang miring, tidak hanya seperti ini. Jadi ini kita buat opsi sendiri ya, yaitu yang F. Tuh. Oke, apakah ada pertanyaan dulu, Casis juara? Nih, dari yang sudah kita bahas, silakan boleh dicermati dulu sambil Kak Nur. Lihat yang nomor selanjutnya. Masih aman nih, belum ada yang bertanya. Oke, kalau begitu, coba lihat nomor 8. Kak Nur lanjut ya, tapi kalau masih mau tanya ini nanti boleh banget. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Diketahui kubus dengan panjang rusuk 6 cm jika titik A salah satu titik sudut kubus dan titik B adalah titik pusat salah satu sisi yang berseberangan dengan titik A. Jarak titik A dan titik B adalah berapa? Nah, ini coba kita menggambarkan kubusnya terlebih dahulu ya. Katakanlah ini kubusnya seperti ini. Ini ada kotak, terus ini ada kotak lagi, taruh belakangnya kan. Terus kita hubungkan ya, biar kita dapat kubus. Oke, ini kita sudah dapat suatu kubus, lalu dinamai sebagai titik sudut A, B, nggak ada namanya deh. Dia cuma ngasih tahu bahwa panjang rusuknya 6 dan jika titik A salah satu titik sudut kubus katakanlah A-nya di sini lalu titik titik pusat salah satu sisi yang berseberangan dengan titik A. Jarak titik A dan B adalah sebenarnya kalimat ini tuh kurang bisa dimaknai ya. Maksudnya yang dimaksud oleh pembuat soal itu bagaimana? Karena dia bilang B itu titik pusat salah satu sisi yang berseberangan dengan A. Tidak. Em, kalau dia
bilang sisi yang berseberangan dengan titik A itu bisa jadi sisi yang Kak Nur arsir warna biru atau bisa jadi adalah sisi yang sebelah kanan. Nah, yang diarsir warna, ini kalau hijau nggak kelihatan, yang diarsir warna merah, gitu kan. Nah, dan dia katanya titik pusat. Sebenarnya tidak ada istilah titik pusat dalam kubus ya. Adanya titik pusat itu misalkan kita punya lingkaran, punya elips, dan itu ada titik pusatnya, punya hiperbola, punya parabola, itu kan ada. Sedangkan di kubus tidak ada. Tapi kalau dilihat dari pembahasannya itu, sepertinya yang dimau oleh pembuat soal itu titik B-nya adalah di seberang sini. Jadi mungkin kalimatnya itu bisa kita ganti gini ya. Titik B adalah titik sudut. Titik sudut yang berseberangan dengan titik A. Nah, itu bisa. Maka kalau kalimatnya seperti itu, nanti kita mendapatkan A di bawah, B di atas, dan kalau kita tarik garis, ini adalah jarak keduanya. Nah, kalau seperti ini, maka A, B ini adalah dia adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang CAB ini. Nah, untuk rumus cepatnya, diagonal ruang itu adalah R akar 3. R-nya itu siapa? Panjang rusuknya. Yang kita tahu dia adalah 6. Maka dia hasilnya adalah 6 akar 3. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Begitu ya, setelah diganti kalimatnya. Nah, sekalian saja, kalau rumus cepat diagonal ruang adalah R akar 3, kalau rumus diagonal bidang itu adalah R akar 2. Jadi diagonal bidangnya ini adalah 6 akar 2. Contohnya diagonal bidang, misalkan kita punya di sini adalah titik C, di sini adalah titik D. Nah, maka diperoleh garis CD itu adalah diagonal bidang. Nah, ini contohnya adalah DC. Ya, berarti panjangnya 6 akar 2. Begitu ya, chassis sejarah untuk yang materi bangun ruang atau bangun dimensi 3. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan sebelum kita lanjut ke nomor 9. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Maka mari kita lanjutkan ke nomor 9. Di nomor 9, soal adalah sebuah kelompok tani memiliki lahan yang bisa digarap oleh 3 petani dalam waktu 24 hari. Jika kelompok tani tersebut menambah 3 petani lagi dengan kemampuan yang sama, banyak hari yang dibutuhkan menggarap lahan tersebut adalah berapa hari? Nah, kan yang dibicarakan itu ada 2 unsur, yaitu banyaknya petani dan satunya adalah hari selesai. Kalau petaninya ada 3, selesai 24 hari. Nah, petaninya ditambah 3 tuh, jadi 6. Maka, apakah dia akan semakin cepat selesai atau semakin lama selesai? Dia harusnya kan semakin cepat ya. Berarti harinya berkurang tuh. Sedangkan petaninya bertambah. Maka ini adalah soal mengenai perbandingan balik nilai. Nah, kalau perbandingan balik nilai, membuat persamaannya adalah salah satu dibalik. Biasanya yang ada X-nya, maka persamaannya diperoleh
3/6 sama dengan X/24. Sehingga kita peroleh X sama dengan 3/6 kali 24. Maka nilai X sama dengan 24 bagi 6 itu adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Maka jawabannya itu adalah yang C. Jadi akan selesai dalam waktu 12 hari. Baik, ada pertanyaan dulu tidak, Casis juara? Ini perbandingan senilai sama balik nilai. Oke, Zakia. Kalau begitu, mari kita lanjutkan untuk ke nomor 10 nih. Kalau udah nomor 10 aja ya kita ya. Nomor 10. Nah, ada soal sebuah tangga bersandar pada dinding dengan sudut kemiringan 60 derajat terhadap tanah. Jika panjang tangga 10 meter, jarak antara ujung tangga dengan titik pertemuan antara tanah dan dinding adalah berapa? Jadi, kita kan punya dinding nih. Nah, ini tanahnya. Dinding sama tanah tuh siku-siku. Ada tangga, dia bersender. Nah, ini adalah tangga ya. Terus, sudut antara si tangga sama tanah tuh 60 derajat. Nah, selanjutnya, yang diketahui tangga ini adalah 10 meter panjangnya. Jarak ujung tangga dengan titik temu antara tanah dengan dinding. Nah, ini bentar. Jika panjang tangga 10 meter, jarak antara tangga dengan titik pertemuan antara tanah dengan dinding. Nah, ini ujung tangganya yang mana? Ini kan namanya juga ujung tangga, gitu kan? Ini kan namanya juga ujung tangga. Jadi maunya ujung tangganya yang mana? Hmm, jarak. Biasanya soal itu kalau dia mau tanya tinggi dinding itu langsung to the point. Jadi tinggi dindingnya berapa? Nah, berarti ini ujung tangganya kita pilih yang bawah saja ya. Nah, berarti jarak ujung tangga, jarak ujung bawah tangga dengan pertemuan tanah dan dinding. Nah, berarti yang dicari yang sini, X-nya. Ini yang kita cari X-nya. Terus, ini menggunakan perbandingan trigonometri. Kan yang diketahui adalah sisi miring. Yang ditanya adalah sisi samping. Nah, perbandingan apa yang membandingkan samping dengan miring? Yaitu perbandingan cos. Berarti cos 60 derajat itu sama dengan sampingnya. X miringnya adalah 10. Maka kita masukkan nih nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Nah, itu sama dengan X/10. Kedua ruas kali 10 diperoleh X sama dengan setengah kali 10. Maka X-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya itu adalah yang A, 5 meter. Seandainya nih yang ditanya adalah dinding ya, sekalian kita cari. Jika yang ditanya dinding, tinggi dinding. Jika yang ditanya adalah tinggi dinding. Nah, maka ini Y ya, katakanlah Y ini adalah sisi depannya 60.
Nah, maka depan dibandingkan miring itu adalah perbandingan sin. Sin 60 derajat sama dengan depannya Y, miringnya 10. Padahal sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Ini sama dengan Y per 10, maka diperoleh setengah akar 3 kali 10 sama dengan Y. Diperoleh nilai Y-nya sama dengan 5 akar 3. Gitu ya. Nah, kalau ternyata yang ditanya dindingnya jadi B. Tapi ini kalau dinding biasanya to the point kata-katanya. Berarti kita anggap ujungnya itu yang di bawah sini ya, yang bertemu dengan tanah. Jadi yang bawah. Baik, teman-teman, sudah 10 soal. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari 10 soal yang sudah kita bahas ini? Nah, sambil Kak Nur mau cari soal ya buat latihan, nanti silakan dikerjakan. Tidak ada ya Zakia ya? Baik. Oke Kevin, tidak ada. Kalau begitu, Kak Nur beri soal ya. Silakan chassis juara untuk coba mengerjakan. Arti ketemunya berapa? Bentar, tak cari dulu tapi soalnya. Eh, Coba kita mau mengerjakan soal yang dimensi 3 saja ya. Eh, ini soalnya seperti ini. Tuliskan soal latihan. Soalnya adalah diketahui kubus namanya A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuk 4 cm. Selanjutnya diketahui titik P adalah titik potong adalah titik potong AH dan ED. Terus sedangkan titik Q adalah titik potong FH dan EG. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak tentukan jarak P ke Hi. Nah, silakan dikerjakan dulu chassis juara. Berapa ya? 4 menit boleh deh. Atau 3 menit kalau selesai bisa kita langsung bahas. Hasilnya silakan ditulis di kolom chat ya. Ketemunya berapa nih chassis juara. Oke, Naila, aman ya.
Coba sambil ke Anur gambar kursusnya. Adik, sorry. Apakah sudah ada yang menemukan? Nah, ini sudah 4 menit ya. Boleh deh kita bahas. Kan ini ada kubus EFGH, panjang rusuknya 4. Ini masih picture. Eh, Panjang rusuknya 4. Kubus itu kan berarti rusuknya sama semua ya, 4 semua ya. Ini 4, tingginya juga 4. Nah, titik P adalah titik potong AH sama ED. Berarti kita coba cari di mana sih si titik P ini. AH itu kan ini ya, dari titik H, A sampai H. Lalu dari titik E sampai D. Berarti ke bawah sini. Nah, titik temunya itu ada di sini. Ini kita namai sebagai titik P. Nah, dari titik P, sekarang kita mau cari titik Q. Dia perpotongan FH sama EG. Nah, berarti diperoleh titiknya itu ada di sini. FH, FH sama EG. Nah, di sini, maka Q-nya itu adalah di perpotongannya ya. Ini adalah Q. Nah, coba kita gambarkan jaraknya itu berarti yang warna merah ini ya dari titik P sampai Q. Aduh, nggak pas. Emang ulangi ya. Ini titiknya adalah dari P sampai Q. Nah, pakai biasa aja deh garisnya ya. P sampai Q. Nah, di sini kita mau cari segitiga bantunya. Usahakan dia siku-siku. Ini kan dia proyeksikan tepat di tengah EH ya. Nah, ini ditarik garis dari titik tengah sampai Q. Lalu tengah ini
tarik garis itu sampai P. Maka ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga diperolehlah segitiga siku-siku ini itu di sini adalah titik P, ini adalah titik Q. Nah, ini yang pas di siku-sikunya kan dia nggak punya nama ya. Boleh kita namanya sebagai R. Di sini R. Sekarang dari P itu kan pas di tengah-tengah sampai ke R. Kalau rusuknya itu 4, separuhnya atau setengahnya itu tinggal 2. Di sini 2. Lalu dari R sampai Q itu juga setengahnya kan. Maka nah, PR kita kan mau cari. Ini bisa pakai Pitagoras. PQ sama dengan akar dari tegak kuadrat ditambah tegak kuadrat. Maka diperoleh akar dari 4 tambah 4. Maka diperoleh akar 8. Nah, akar 8 ini kita ubah menjadi 4 kali 2. 4-nya akar kan dapat 2. Jadi 2 akar 2. Maka jawabannya itu adalah 2 akar 2 satuan. Oke, cari sejarah. Untuk yang soal latihan satu, berarti Kak bukan 2 akar 2 ya? Iya, jawabannya 2 akar 2, Rifa. Oh, bingung di situ. Tadi Rifa dapatnya berapa memang jaraknya? Iya benar. Jaraknya itu kan dari P ke Q. Dia itu pakai Pitagoras dapatnya 2 akar 2. Nah, betul sih nih. 2 itu dapatnya dari setengahnya 4. Karena dia pas di tengah perpotongan diagonal bidangnya kubus tuh pas di tengah. Jadi setengahnya 4 dapat 2 gitu. Nah, jawabannya tuh akar 8 kalau dijabarkan jadi 2 akar 2. Ya, ada yang masih mau ditanyakan dulu? Boleh, Casis Juara, silakan. Belum ada? Ya, nanti sambil dicermati, sambil Kak Nur tulis soal latihan nomor 2 ya. Oke, karena tadi ada kaidah pencacahan, ini ada soal kaidah pencacahan. Soal nomor 2. Bilangan dua angka, bilangan dua angka boleh berulang. Bilangan dua angka boleh berulang dibentuk dari angka kurang aja. Dibentuk dari angka 1, 2, 4, 9. Terus dia tanya, banyaknya bilangan ganjil yang bisa dibentuk adalah banyaknya bilangan ganjil yang bisa dibentuk adalah titik-titik. Nah, silakan dicoba jawabannya berapa. Berapa nih? 3 menit ya?
Oke, karena sudah ada yang menjawab nih, 8 dan 8. Coba kita bahas bersama ya. 8 8. Ah, betul. Jawabannya 8 sama 8. Karena yang dibuat kan adalah bilangan dua angka. Jadi dia cuma ada dua tempat. Yang depan itu adalah puluhan, yang belakang adalah satuan. Nah, kalau dia mau bilangan ganjil kan yang diperhatikan satuannya. Satuannya harus ganjil. Pilihannya ada angka satu atau 9, maka di sini ada dua pilihan. Selanjutnya, karena angkanya boleh berulang, maka yang bisa mengisi puluhan itu ada 4. Maka hasilnya adalah 4 kali 2 yaitu 8. Betul ya? Jawabannya adalah 8. Kalau begitu, soal latihan nomor 3. Nomor 3. Soalnya adalah ini. Seorang pengrajin batu bata mencatat hasil penjualan bulan Maret sebanyak, yaitu ya, sebanyak 3/5 dari hasil 3/5 dari hasil penjualan bulan Februari. Nah, selanjutnya, dan hasil penjualan bulan April itu adalah sebanyak 1/6 dari hasil penjualan bulan Maret. Nah, terus yang ditanya adalah hasil penjualan bulan Februari, hasil penjualan bulan Februari dari rata-rata hasil penjualan bulan Maret dan April adalah tit nah, nggak ada adalahnya. Hasil penjualan bulan Februari dari rata-rata hasil penjualan bulan Maret dan April adalah hasil penjualan batu bata bulan Februari dari rata hasil penjualan dan April adalah titik-titik kali lipat. Bisa deh. Nah, ini kalimatnya. Seorang pengrajin batu bata mencatat hasil penjualan bulan Maret sebanyak 3/5 dari hasil penjualan bulan Februari. Dan hasil penjualan bulan April sebanyak 1/6 dari hasil penjualan bulan Maret. Hasil penjualan bulan Februari dari rata-rata hasil penjualan bulan Maret dan April adalah titik-titik kali lipatnya. Jadi, Februari itu berapa kali lipat dibandingkan dari rata-rata penjualan bulan Maret dan April. Coba Kak Nur kasih opsi ya. Opsi A adalah 3/5, opsi B 5/3, opsi C 7/10, D 20/7, lalu E
10/7. Jadi yang mana? Coba 3 menit boleh. Oke, sini udah dapat 20/7 ya. Nah, kira-kira yang lain apakah sudah mendapatkan hasil yang sama? Jadi, betul ya, jawabannya adalah 20/7. Mari coba kita hitung bersama-sama. Nah, yang diketahui itu kan hasil penjualan bulan Maret sama bulan April, tapi pembandingnya tuh dari bulan Februari nih. Maka kita misalkan penjualan bulan Februari itu adalah F sebanyak F. Untuk bulan Maretnya itu adalah 3/5 dari hasil penjualan Februari, maka 3/5 F. Sedangkan bulan Aprilnya adalah 1/6 dari hasil penjualan bulan Maret. Berarti 1/6 dari 3/5 F. Ini kalau kita sederhanakan, coret-coret. Dapat 1/10 F. Nah, sekarang kita mau cari rata-rata untuk bulan Maret dan bulan April gitu ya. Untuk bulan Maretnya adalah 3/5 F ditambah 1/10 F dibagi sama 2. Ini kan dijumlahkan dulu yang atas. Disamakan penyebutnya tuh 6/10 ditambah 1/10. Jadi 7/10 F per 2 itu kan berarti dikali setengah. Maka sama dengan 7/20. Nah, kalimatnya adalah hasil penjualan bulan Februari itu kalau dibandingkan dengan rata-ratanya bulan Maret April yaitu yang sebesar 7/20 itu adalah berapa kalinya? Nah, ini 7/20 F biar jadi 1 F itu dikali berapa? Oh, dikali 20/7. Maka jawabannya itu adalah yang 20/7. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu kah, Casis Juara, dari semua soal yang sudah kita bahas malam hari ini? Atau aman untuk 1 sampai 10 dan soal latihannya sebanyak 3? Baiklah, semoga masih aman ya, Casis Juara semua ya, untuk latihan kita pada malam hari ini. Oke, sini aman ya. Nah, kalau begitu, jika sudah tidak ada pertanyaan untuk malam hari ini, belajarnya kita bisa dicukupkan dulu ya. Tadi kita sudah membahas untuk yang soal 1 sampai 10 dan 3 latihan soal. Nah, untuk malam hari ini, semoga belajarnya kita bermanfaat untuk Casis Juara menambah kesiapan untuk tes besok ya. Pertemuan selanjutnya kita masih ketemu di penalaran numerik yang ketujuh. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif Chelsea Juara malam hari ini. Selamat beristirahat. Kak Nur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Chelsea Juara.